Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita Rio Cerdas, channel yang biasa membahas mengenai seputar dunia pendidikan. Kali ini kita sedang membahas mengenai program terbaru kita, yaitu Ospek, obrolan seputar pendidikan. Dan sekarang saya berada di Sekre Mapala Umri, Bang ya. Saya dengan siapa? Rudi. Dengan Rudi aja lah, nggak usah Bang ya, biar nggak ini. Nanti kita akan membahas ngobrol-ngobrol mengenai apa sih kegiatan yang di Mapala, terus bagaimana kita mau masuk Mapala, apa-apa saja. Tapi nanti Bang ya. Oke. Untuk mendukung channel kita ini tetap berjalan, tetap produktif, gampang caranya dengan mensubscribe channel kita Rio Cerdas dan follow Instagram kita riocerdas.com. Oke, kita akan ngetes Bang Rudi, seberapa mapalanya Bang Rudi ini. Nah, kalau dia memang mapala pasti tahu ini dengan kode etik pencinta alam Indonesia. Boleh Bang Rudi? Boleh. Oke. Kode etik pencinta alam Indonesia itu Mas, ada yang pertama, pencinta alam Indonesia sadar bahwa alam dan beserta isinya adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Setelah itu ada pencinta alam sebagai bagian dari masyarakat, sadar akan tanggung jawab kami kepada Tuhan, bangsa dan tanah air. Dan yang ketiga adalah pencinta alam adalah sebagai makhluk yang mencintai alam sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sangat ini ya, ternyata kode etik pencinta alam itu sangat ini agamis sepertinya. Lebih menghargai Tuhan dan menghargai alam akan ciptaannya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya Bang ya. Ini bisa diceritakan kapan Mapala Umri ini terbentuk, dan sampai hari ini ada berapa angkatan, terus ada nggak syarat-syarat bagaimana kalau mau bergabung ke Mapala sendiri? Kalau Mapala Umri sendiri itu sudah berdiri sejak diresmikan pada tanggal 10 Februari tahun 2013 hingga saat ini. Mapala Umri 10 tahunan sudah ya? 10 tahun. Dan untuk angkatan sendiri Mapala Umri sudah ada 11 angkatan Mas. 11 angkatan ya. Dari setiap tahun beberapa angkatan, sampai sekarang ada 11 angkatan. Dan untuk syarat-syarat memasuki Mapala Umri itu adalah yang pertama, mahasiswa aktif semester 1 sampai semester 3. Maksimal dari semester 3 dengan syarat-syarat yang lain sesuai dengan fisik, kekebalan fisik atau postur badan juga sebagai syarat sih untuk masuk bergabung ke Mapala Umri sendiri. Jadi udah kurang lebih 10 tahun ini ya. Mapala berdiri, cukup udah lumayan tua lah ya. Istilahnya secara anak tuh kalau sekolah udah sekitar sekolah 4 SD ya. Oke, nah kan di Mapala sendiri itu tadi harus ada syarat fisik, terus postur, karena mungkin kegiatannya erat dengan alam ya. Terus ini ada mungkin ini ya, ada kekhawatiran orang tua ataupun mungkin mahasiswa sendiri untuk bergabung di Mapala, karena zaman saya dulu mungkin Mapala ini identik dengan mahasiswa paling lama. Apakah hari ini masih seperti itu gitu? Kalau untuk hari ini sebenarnya, kalau untuk tanggapan mengenai Mapala mahasiswa paling lama itu Mas sendiri, kita biasanya sih sebelum anak-anak bergabung, kita pastikan izin orang tua dulu. Izin orang tua terlebih dahulu itu sangat penting untuk kami, untuk mengetahui segala macam. Membuat surat pernyataan Iya, surat pernyataan. Untuk pendidikan juga ada surat pernyataan dari orang tua. Dan untuk itu sendiri biasanya ya, kalau kita merubah pandangan itu, contohnya kalau dari anggota kita sendiri itu bagaimana kita mendekatkan diri kepada orang tua, khususnya yang senior untuk mendekatkan ke orang tuanya yang baru-baru, yang junior seperti itu. Dan mungkin juga memberikan pertunjukan bahwa
di Mapala itu nggak benar gitu. Ya. Nggak semua, nggak hanya Mapala aja yang mahasiswa paling lama gitu. Banyak juga dari mahasiswa lain yang larut juga begitu. Dan juga ini sih Mas, untuk kata-kata seperti itu sebenarnya gimana kita merubah dari pribadi kita masing-masing. Ya. Nah, sehingga orang tua kita percaya sampai sekarang. Saya dulu juga begitu. Orang tua saya dulu ragu akan itu, nanti lama kuliah bentrok kuliah, organisasi, Mapala segala macam. Dan akhirnya sampai sekarang orang tua mendukung saya di Mapala itu. Oke, mungkin itu ya perspektif lama sudah dijawab, bahwasanya Mapala ini juga mendekatkan diri ke orang tua, memberi pemahaman edukasi seperti itu ya. Semuanya tetap dengan izin orang tua ya, intinya gitu. Jadi gini, mengenai kan banyak kegiatan dari program yang ini takut bentrok dengan kuliahnya. Padahal itu yang menjadi kewajiban, itu harus kuliah kita ya. Kuliahnya itu menjadi nomor satu, organisasinya ya bisa berjalan beriring. Itu seperti apa cara membaginya? Apalagi Mapala sendiri itu banyak kegiatannya ya, mungkin ya ada yang di kampus dan ada yang di luar kampus tentunya ya. Bagaimana itu cara membaginya? Kalau dari Mapala Umri sendiri itu ketika kita membagi waktu kegiatan antara perkuliahan dan organisasi, biasanya kita mengadakan agenda untuk kegiatan itu di setiap hari Sabtu dan Minggu Mas. Agar anggota kita atau mahasiswa kita yang tergabung tidak bentrok dengan jadwal mereka di perkuliahan. Tidak gitu, mengganggu jam kuliah ya. Kecuali kalau emang kegiatan-kegiatan yang nasional, mungkin itu seperti apa tuh? Biasanya sih TWKM atau Jambore PTM se-Indonesia, akan perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia. Oke. Jadi dilaksanakan di jam-jam yang tidak mengganggu perkuliahan ya intinya ya. Oke. Ini selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu banyak nih yang titip nih kemarin, kalau membahas nanti ke Mapala Bang, titip apa sih program-program dari Mapala Umri yang unggulan, ini agar yang nanti yang nonton nih pasti tertarik nih apa yang unggulan di Umri ini sendiri gitu. Program-program ya baik yang di dalam dan di luar lah gitu apa. Mungkin kita bahas yang di dalam dulu ya Mas. Iya, boleh. Kalau program-program yang di dalam itu biasanya sih kita lebih membentuk kader kita, seperti kita memberikan pembelajaran mengenai organisasi, mengenai pecinta alaman atau mengenai pergerakan segala macam gitu kan. Kalau di dalam sampai di mana nanti biasanya sih kalau di Mapala Umri itu kan ada namanya anggota muda dan anggota penuh. Nah, anggota muda itu prosesnya 1 tahun. Nah, jadi untuk proses anggota muda ini programnya itu di internal, yaitu belajar terlebih dahulu, atau gimana cara kita berbicara, atau bagaimana cara kita mencintai alam, atau hal-hal yang dianggap perlu. Nah, setelah itu baru masuk tahapan anggota penuh. Nah di situ mungkin adalah bagaimana kita membawa alur organisasi, membawa kemana arah organisasi. Dan untuk program Mapala Umri sendiri sampai saat ini sudah banyak mungkin Mas yang sudah kita lakukan begitu. Mungkin lebih ke apa sih, kalau program itu kita lebih arah ke pengkaderan sebenarnya. Bagaimana mengkader atau mengajari adik-adik supaya pintar, supaya tahu akan kehidupan di kampus maupun di luar kampus, seperti itu Mas. Dan program-program mungkin banyak yang biasanya kalau Mapala Umri sendiri untuk bencana alam itu selalu turun. Yeah. Nah, selalu turun dimanapun. Kita pernah turun di gempa Pasaman Barat, erupsi Gunung Sinabung, atau kalau ada karhutlah di Riau, kita selalu turun begitu. Ya, ikut support juga. Mengenai prestasi di Mapala sendiri, Mapala Umri ada nggak gitu? Ada. Untuk prestasi di tahun Porprov tahun ini atau tahun kemarin ya. Oh, yang di Kuansing. Oh iya tahun kemarin. Tahun kemarin Porprov tahun kemarin di Kuansing Mapala Umri itu ada 2
prestasi dari atlet kategori panjat tebing dengan arung jeram. Dan untuk arung jeram kita meraih medali perunggu. Dan untuk panjat tebingnya kita meraih medali perak. Secara fasilitas itu untuk apa, wall Nah, climbing itu ada nggak kok sampai dapat prestasi itu kan? sebenarnya kita kekurangan di situ, Mas. Untuk fasilitas untuk panjat tebing ini yang kita sayangkan gitu. Ya. Kita latihan itu kita menumpang. Ya. Menumpang biasanya kita menumpang di Unri atau menumpang di base camp Tapik Gading yang ada di Panam di situ. Oh, base camp itu ya, yang Ya. toko apa itu ya, Ya. outdoor itu ya. Untuk outdoor Eiger itu Ya. Ya, Sistem itu. tapi nggak membatasi untuk Nggak berprestasi membatasi. ya. Nggak membatasi. Itu hebatnya Umri nih, Mapala Umri. Mereka nggak punya wall climbing ya namanya punya. ya, wall climbing, tapi mereka tetap berprestasi. Berkaitan ini dengan yang kegiatan soft skill tadi seperti wall climbing, terus arung jeram, mungkin navigasi kali ya, navigasi. survival, apalagi ya kalau di Mapala itu ya, tali menali, itu kan sebuah keahlian soft skill ya, jadi ada nggak kaitannya ini nanti kalau ditekuni nantinya gitu, ditekuni di dunia industri di luar gitu, di dunia industri, di dunia kerja, apakah hal-hal seperti ini dibutuhkan itu? Ya. Ah, Kalau untuk dari skill-skill yang ada di Mapala itu sebenarnya banyak, Mas. Semuanya mengalur bisa jadi untuk pekerjaan begitu kan. Contohnya itu kayak panjat tebing. ya, Nah, panjat tebing itu kan kalau istilah orang manjat-manjat gitu-gitu. Kalau untuk di dunia industri atau pekerjaan itu mungkin saya sendiri sudah merasakan di dunia pekerjaan dengan soft skill saya yang di Mapala panjat tebing. Saya pernah seperti apa namanya yang kita bersihkan gedung itu. bersihkan gedung ya, Bersihkan clean gedung. clean up ya gedung itu. ya. Nah, kalau di Pekanbaru sendiri udah ada 3 tempat yang telah kita kerjakan Dikerjain ya untuk Ya. pembersihan ya. pembersihan gedung. Nah, itu soft skill dari panjat Di mana tebing. aja tuh yang 3 tuh, penasaran saya. Yang pertama itu ada di Nisan, jalan apa sih namanya? Nisan. Air Hitam. Air hitam ya. Air Hitam sana. Lah itu ada di Bang Riau Kepri, Oh, Sudirman. Bang Rio Kepri pakai jasa Mapala Umri Ya. untuk bersih-bersih gedung, keren. Terus Setelah itu di rumah sakit di Sudirman itu, Mas, apa namanya? Rumah Sakit Sudirman Awal Bros area Bunda, yang dekat Simpang Yang Harapan di Raya. flyover ya depan. Rumah Sakit Safira ya. Rumah sakit Safira. Nah, itu Keren. Rumah Sakit Safira, Nissan, produk-produk besar pakai jasanya. Ini ya, perusahaan-perusahaan besar itu, termasuk perusahaan besar di Pekanbaru pakai jasa untuk membersihkan dari Mapala Umri. Jadi nggak sia-sia nih ya, Sia-sia. dari wall climbing nih ya, Ya. dari panjat tebing itu sendiri. kalau dari yang lain mungkin dari navigasi darat Ya. itu kan Pemetaan ya. pemetaan. Nah, Nah, Oke. Itu ada juga nih. nah itu lebih luas tuh, Mas. Heeh. Secara untuk pemetaan zaman sekarang kan itu penting gitu. Contohnya untuk pemetaan tanah atau pemetaan lahan masyarakat, nah itu bisa, Mas. Ya. Berarti masih kuliah nih udah ngasilkan uang ya? Ya, Cuan ya. tapi tidak semuanya gitu. Ya. Tapi kan karena mungkin belum kita terfokus Ya. membentuk perusahaan atau apa gitu kan untuk mempromosikan, karena masih kewajibannya untuk kuliah. Oke, kita break sejenak Bang ya. Kita ke season kedua. Kita kembali selanjutnya ke segmen kedua. Sebelum ke segmen kedua, jika teman-teman ataupun Pak Guru, Pak dosen, ataupun pemerintah yang ingin membahas atau mengobrol tentang seputar pendidikan, bisa DM ke Instagramnya kita, riocerdas.com, atau bisa komen di channel YouTube kita. Oke, kita lanjutin, Rudi. Ini mengenai survival, tentu
akrab ya dengan di Mapala karena berkaitan dengan kegiatannya sendiri sering mendaki gunung atau memetakan lahan itu. Jadi di survival ini bisa dijelaskan nggak ke penonton bagaimana sih cara-caranya agar kita bisa bertahan di keadaan yang mepet nih ya, semuanya serba terbatas sih. Nah, kalau masalah survival itu biasanya kita kebanyakan terjadinya itu kehabisan logistik, kita nggak sesuai dengan apa namanya perencanaan awal tadi tuh. Nah, itu manajemen perjalanan itu ya, kan atau tersesat gitu. Nggak sesuai sehingga haruslah kita gunakan survival tadi itu untuk bertahan hidup, bagaimana kita tetap bisa survive di hutan itu sendiri. Untuk survival itu kalau yang kita pelajari adalah ada beberapa hal-hal atau tumbuh-tumbuhan yang bisa kita makan atau segala macam sendiri gitu. Untuk manusia sendiri itu untuk makan atau minum itu ada berapa hari kita bisa bertahan tanpa air atau tanpa makanan, Mas. Kalau tanpa air itu kita bisa bertahan 1 bulan, 3 hari, 3 hari sampai 1 minggu tanpa air ya, tanpa minum ya. Kalau makanan baru 1 bulan. Oh, bisa bertahan 1 bulan. 1 bulan tanpa makanan. Tapi tetap konsumsi air. Ya, nah, kalau air itu 3 hari sampai 1 minggu. Nah, hanya 3 hari sampai 1 minggu. Nah, kita bisa bertahan itu. Jadi kalau udah nggak ada air, kemungkinan berarti udah meninggoy ya kalau nggak dapat air ya. Jadi air yang penting ya. Ya, air yang penting. Jadi kalau makanan sendiri, tumbuh-tumbuhan seperti apa tuh bisa? Kalau tumbuh-tumbuhan itu tumbuhan yang warna daunnya tidak begitu bergejolak warnanya, Mas. Tidak mencolok gitu. Tidak mencolok gitu. Itu. Atau apa yang dimakan binatang itu bisa kita makan gitu. Ada beberapa binatang yang bisa dia makan, bisa kita makan, kayak monyet. Ya, berarti kita harus kalau tersesat tengok-tengok monyet nih makan apa, kita harus makan itu gitu ya. Oke. Kalau untuk yang istilahnya binatang sendiri, mungkin aku udah pernah juga itu dapat informasi lah, cacing itu apakah bisa juga dimakan gitu? Bisa aja ya. Ya, karena ada cacing katanya tinggi juga proteinnya, terus bisa ya itu kadang untuk survival itu kebanyakan kalau daerahnya lembab cari cacing gitu ya. Oke. Ini mungkin kita sudah bicarain masalah di lingkungan, jadi kita ngomongin masalah hutan yang ada di Riau, yang rata-rata secara tanah itu bukan tanah mineral, kebanyakan di Riau itu kebanyakan tanah gambut ya. Dan sekarang inilah pas kita tag ini kebetulan lagi musim kabut asap. Gimana sih cara ininya ya, karena tadi juga menjelaskan sering membantu ketika ada bencana kebakaran gitu. Jadi gimana sih cara kita untuk menjaga hutan rawa gambut itu sendiri gitu? Kalau untuk menjaga hutan yang ada di Riau ini, khususnya tanah gambut gitu, sebenarnya kita perlu menyadarkan masyarakat, perlu menyadarkan orang-orang yang tidak paham akan itu, bagaimana ketika lahan gambut itu dibakar sedikit aja sudah melabah kemana-mana gitu kan. Karena tanahnya itu beda dengan tanah-tanah yang ada hutan di luar Riau gitu. Mineral lah ya. Karena kalau gambut dibakar sedikit atasnya mati, katanya di bawahnya masih di bawahnya nyala, masih hidup, masih nyala gitu. Nah, itu yang kita takutkan. Untuk beberapa tahun ini kan asap ini sudah jadi musim di Riau nih. Di Riau itu ada 3 musim sekarang, hujan, kemarau, dengan asap. Pas kemarau ada asap. Nah, pas kemarau ada asap. Ini tidak hanya untuk masyarakat sendiri ya, mungkin juga perusahaan. Kalau masyarakat mungkin cakupannya masih hektaran. Kalau udah perusahaan mungkin udah ribuan sampai
ya jutaan hektar mungkin ya. Ya. Jadi menebang ya membuka lahan lah dengan bijak. Jangan membuat susah orang ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada nggak usulan dari kawan-kawan Mapala sendiri kepada pemerintah, ya pemangku kekuasaan sekarang mengenai ya pembukaan lahan dengan secara dibakar ini? Kalau kepada pemerintah sih sebenarnya kita berharap untuk lebih tegas Ya. lebih tegas untuk menjaga kawasan hutan yang masih ada di Riau ini, Mas. Karena Tegas termasuk hukuman juga ya. ya tegas termasuk hukuman. Jadi ketika ada contoh nanti ketika ada orang yang membakar kemudian diberikan sanksi atau hukuman, maka orang lain juga akan takut, akan berpikir untuk melakukan hal itu. Nah, mungkin pemerintah butuh itu. Ya, atau perusahaan kalau membakar dicabut izinnya ya. Nah, atau disuruh keluar gitu ya. Betul, itu, Mas. Kadang kan untuk perusahaan sendiri itu kita nggak tahu kayak gimana cara mainnya, gitu segala macam. Nah, untuk pemerintah sih lebih tegas dan lebih memberikan sanksi terhadap itu, dan penjagaan harus lebih ketat. Karena kita tahu sendiri di Riau ini ada musim-musimnya. Kalau udah musim kemarau pasti ada lahan terbakar. Terbakar. Nah, kalau bisa sih dari masa-masa itu, masa-masa kemarau, untuk penjagaan lebih ketat segala macam. Itu, Mas. Oke, mungkin di closing terakhir nih, ada nggak pesan baik untuk teman-teman Mapala sendiri ataupun mahasiswa yang akan datang atau yang mau bergabung di tahun depan, atau juga kepada orang tua sendiri mengenai Mapala Umri sendiri gitu? Ada nggak pesan? Mapala Umri Ya. untuk seluruhnya masyarakat atau orang tua atau mahasiswa maupun Pak dosen, Pak Ya, guru, Pak dosen segala itu macam. harus tahu juga kayaknya. Pak dosen juga, rektorat mungkin harus tahu. Mungkin juga sampai sekarang banyak cap jelek kepada Mapala sendiri. Oh, masih dicat jelek. Dosen-dosen atau siapapun yang enggak pernah main ke Mapala itu mungkin masih banyak juga. Iya, besok orang-orang Pak dosen tolong main ya ke sekre kita nih ya. Sebenarnya Ngopi-ngopi ya kan. ngopi-ngopi kita, Pak. Sebenarnya anak Mapala itu kalau tidak digoyang atau tidak apa, kita baik, kita sopan sekali sama siapapun, mau dosen, mau karyawan, atau mau siapapun, sama masyarakat, orang tua, sama mahasiswa, kita satu, kita sopan. Tapi ketika segala hal itu yang mereka tahu memberontak aja, kira-kira memberontak gitu. Nah, itu perlu sebenarnya coba ini kepada seluruh orang-orang yang mengecap buruk atas nama Mapala sendiri itu, coba kita datang, coba kita main kayak mana sebenarnya Mapala itu sendiri. Nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikiran buruk terus, semua orang buruk di pandangan kita, ya kan? Betul. Nah, begitu juga dengan Mapala. Kalau kita mikirnya buruk, sampai kapan orang menganggap bahwa Mapala tetap buruk? Ya, karena Mapala sendiri tadi kita udah tahu banyak hal-hal yang positif sebenarnya gitu kan. Terus sudah melalui struktural yang jelas. Ketika mau masuk Mapala harus ada izin orang tua gitu ya. Mau diksar harus ada izin orang tua. Semua orang tua mengetahui. Terus ada kegiatan-kegiatan soft skill yang mendukung di dunia pekerjaan. Bisa dari climbing yang bisa jadi prestasi, bisa ikut pekan olahraga, terus bisa jadi penghasilan dengan membersihkan gedung atau apa, terus dengan apa tadi pemetaan, itu juga dibutuhkan di dunia kerja sekarang, seperti ya pemetaan lahan, perusahaan pasti butuh itu ya. Oke. Jadi kalau yang masih penasaran dengan Mapala ataupun pengen tahu Mapala, kita di mana bisa dapat infonya tuh? Bisa di sekre. Bisa di sekre atau kalau di media sosialnya? Boleh, ada Instagram kita Mapala Umri. Mapala Umri. Nah, follow ya. Terus kalau YouTube-nya ada? YouTube ada, YouTube Mapala Umri, TikTok juga ada Mapala Umri. Wah, TikTok ada juga. Mungkin bisa dari situ mungkin informasi-informasi yang mau dicari ya. Jangan menganggap Mapala ini
mahasiswa paling lama itu terus itu ternyata sudah nggak berlaku lagi ya sekarang ya. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya mengenai ospek, obrolan seputar pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Wah.